Tahun 2023 ini Jeffrey Hinton memutuskan keluar dari Google. Setelah sekitar 10 tahun beliau bekerja di Google dan mengembangkan proyek-proyek Artificial Intelligence atau AI, akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari Google untuk sebuah alasan penting terkait dengan AI. Beliau bernama Jeffrey Hinton, seorang godfather, seorang begawan suhunya suhu dari AI. Salah satu dari orang di balik teori backpropagation. Backpropagation sendiri adalah sebuah cara untuk melakukan evaluasi proses training model secara kebalikan, dari output menuju input untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam proses training model. Dalam sebuah wawancaranya, Jeffrey Hinton menyatakan penyesalannya tentang riset-riset yang telah dia lakukan terkait dengan AI. Walaupun demikian, beliau menyatakan kalau bukan dia yang melakukan, maka akan ada saatnya orang lain yang akan melakukan hal yang sama. Sebuah penyesalan yang melegakan. Sehingga bisa kita lihat perkembangan AI menjadi seperti sekarang ini. Ada ChatGPT, ada Google Bard, dan yang lainnya. Yang semuanya ada peran Jeffrey Hinton di sana. Apa yang dikhawatirkan oleh Jeffrey Hinton adalah seperti ini. Dengan perkembangan AI sampai sekarang ini, nantinya akan ada banyak kita ketahui hal-hal yang dibuat oleh AI. Bisa video, bisa gambar, bisa teks, dan yang lainnya. Yang nantinya akan sulit bagi kita untuk membedakan mana yang sebenarnya asli dan mana yang dibuat oleh AI. Dengan keluar dari Google tersebut, Hinton mengatakan perlu ada pihak yang melakukan kontrol terhadap para perusahaan pengembang AI dalam melakukan riset-riset mereka. Kita lihat ya, sekarang Microsoft dan juga Google begitu bernafsu mengembangkan AI. Sangat baik tentu saja, karena tentu akan sangat bermanfaat bagi kita-kita. Tetapi tentu saja perlu yang namanya regulasi aturan, supaya AI tidak melakukan hal-hal yang sensitif, bahkan mungkin cenderung berbahaya. Produk AI akan semakin pintar dengan data yang dilatihkan kepadanya. Apa yang keluar dari produk AI tergantung dari apa yang masuk dan dilatihkan kepada produk AI tersebut. Semakin banyak data yang masuk untuk dilatihkan, semakin pintarlah AI tersebut. Sayangnya, apa yang masuk kepada AI ini tidak bisa disaring sendiri oleh AI. Karena AI hanya mesin, dia adalah teknologi. Dia siap menerima perintah yang diberikan kepadanya. Jika yang dimasukkan adalah hal yang baik, maka yang keluar adalah hal yang baik juga. Berbeda dengan manusia, dia punya kemampuan untuk menyaring hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Karena manusia punya yang namanya akhlak. Manusia punya yang namanya wisdom atau kebijaksanaan. Manusia bisa menyadari tentang hal-hal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk disampaikan. Untuk itulah banyak yang sudah bersuara tentang pentingnya regulasi penggunaan AI ini, supaya tidak ada lagi penyalahgunaan data yang dimasukkan dan tentu saja data yang dihasilkan dari produk-produk AI yang ada. Apalagi kita hidup di mana ada batasan-batasan tertentu, seperti adanya norma agama, norma masyarakat, dan yang lainnya. Sehingga regulasi tentang pengembangan AI ini diharapkan bisa lebih mengarahkan tentang batasan-batasan pengembangan AI ke depannya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Suatu saat ada yang menghubungi saya lewat direct message di Instagram. Beliau menawarkan sebuah pekerjaan yang simpel sebenarnya, teman-teman mungkin akan sangat mudah untuk membuatnya. Orang tersebut meminta saya untuk membuat halaman login sederhana. Yang nantinya, aksinya setelah pengguna masukkan username dan juga password, maka aplikasi akan mengarahkan ke alamat yang lain. Katanya ya, beliau siap bayar berapapun kepada saya untuk aplikasi tersebut. Ya, menarik ya. Setelah saya lihat ternyata, desain halaman login aplikasi tersebut mirip sekali dengan salah satu aplikasi e-wallet yang ada di Indonesia. Dari segi warna, tata letak, dan sebagainya. Anehnya, top level domain yang digunakan untuk meletakkan aplikasi tersebut berbeda dengan top level domain alamat yang diredirect. Curigalah saya, dan saya pun menolak dengan permintaan tersebut. Itulah kita hidup tidak cuma bermodal akal saja, tapi juga perlu wisdom untuk menentukan benar dan salah atas sesuatu. AI yang kita kenal sampai saat ini layaknya sebuah teknologi yang punya kemampuan berpikir, punya kemampuan untuk memberikan petunjuk langkah-langkah layaknya manusia. Dan berbagai kemampuan akal manusia banyak yang ditiru polanya untuk diterapkan di dalam produk AI, di dalam teknologi kecerdasan buatan. Makanya dia disebut dengan Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Yang namanya kecerdasan biasanya berasal dari akal dan juga pikiran. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah nantinya akan ada juga yang namanya Artificial Wisdom, kebijaksanaan buatan? Karena kita hidup, memutuskan sesuatu tidak cukup hanya mengunggulkan akal saja. Kita juga perlu dan juga kita perlu menggunakan yang namanya wisdom atau kebijaksanaan.
Kebijaksanaan diperoleh dari norma-norma sopan santun yang berlaku di sekitar kita. Di kasus saya tadi contohnya, secara kemampuan akal kelihatannya bisa ya kita buat sebuah website sederhana di mana dia hanya akan menerima isian username dan juga password. Tetapi di sisi lain kita dibatasi oleh norma-norma yang ada. Pantas atau tidak pantas sesuatu tersebut dilakukan, baik atau tidak baik. Yang akhirnya norma tersebut menuntun akal kita atau kecerdasan yang kita miliki. Di bidang AI misalnya, bisa saja misalnya karena sebentar lagi ada pemilihan presiden, maka pemilih aplikasi AI karena ada kecenderungan kepada calon tertentu, maka saran yang diberikan dari produk AI tersebut ketika ada pertanyaan tentang Presiden 2024 diarahkan untuk memilih calon tertentu. Secara teknologi mungkin bisa, secara akal mungkin bisa, tetapi secara norma dan secara wisdom menjadi tidak pas. Untuk itulah, pengembangan teknologi perlu menjadi kesadaran kita, apalagi kita sebagai programmer. Kita perlu mulai menyadari hal ini, bahwa teknologi tidak hanya diciptakan dengan akal atau kecerdasan saja, tetapi juga perlu dituntun dengan yang namanya wisdom atau kebijaksanaan. Terima kasih.